Alhamdulillah ala ni'amihi dhahirah wal batinah qadiman wa hadithan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Islah yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tiada ucapan yang pantas keluar dari lisan kita selain alhamdulillah. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat kudrah dan iradahnya lah kita masih diberi kemampuan dan kemauan untuk mengisi nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan amalan-amalan yang berkualitas, dengan amalan-amalan yang insya Allah menjadi catatan amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membaca bersama-sama Quran surat Al-An'am ayat 4 dan juga sampai ke 6, maka mulailah kita mencoba dan berusaha untuk mentadarus dan juga mentadaburi isi kandungan Al-Quran sebagai rujukan utama, yaitu tafsir Imam Ibnu Katsir dan juga tafsir Imam Al-Qurtubi. Kalau kita lihat munasabatul ayah, keterkaitan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya dalam Quran surat Al-An'am ayat 1 sampai 3 mengenai bentuk kekuasaan Allah atau kekuasaan Allah, kesan Allah sebagai Khaliq, di mana ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan juga bumi. Wa ja'ala dzulumati wan nur, dan juga menciptakan gelap dan juga terang. Namun summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun, namun mereka orang-orang kafir yang menutup diri dari keterangan-keterangan Allah, baik berupa ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam semesta, maupun ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat yang wahyu turun kepada Nabi Muhammad SAW, mereka menutup diri. Ya'dilun, yaitu mereka berbuat dengan menggandengkan Allah beserta berhala yang lain bersamaan, mensejajarkan Allah dengan makhluknya dalam hal mengibadahi, itu termasuk kepada ya'dilun. Kemudian Allah pun menjelaskan bagaimana Allah sebagai khaliq kita semua. Huwallazi khalaqakum min tinin, dan dialah yang menciptakan kalian, menciptakan manusia min tinin dari tanah. Summa qada ajala, kemudian menentukan ajalnya. Dan banyak sekali bukti-bukti keterangan yang Allah berikan kepada manusia, khususnya sebagai panduan hidup dan juga pedoman hidup agar manusia kembali kepada fitrahnya, yaitu menyembah Allah semata, menyembah Allah satu-satunya yang wajib diibadahi dan ditaati. Namun lagi-lagi mereka tetap kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah. Maka pada malam hari ini di dalam Quran surat Al-An'am ayat 4 sampai 6 Allah menjelaskan tentang bentuk-bentuk kekufuran kaum musyrik terhadap ayat-ayat Allah dan juga ancaman terhadap mereka yang telah terjadi terhadap orang-orang sebelum mereka, sebagai contoh, sebagai peringatan untuk mereka. Ya. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Yang artinya wama, dan tidaklah, ta'tihim, ya, sampai kepada mereka, min ayatin, suatu ayat, min ayati rabbihim, dari ayat-ayat Rabb mereka. Artinya ayatnya tidak cuma satu tapi banyak, baik ayat-ayat kauniyah, alam semesta yang dapat mereka lihat, mereka rasakan, mereka renungkan, dan juga ayat-ayat qauliyah berupa wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Illa kanu anha, melainkan mereka terhadap ayat-ayat itu mu'ridin, yaitu mereka berpaling. Nah inilah ya, kan sesuai dengan judulnya, bentuk kekufuran. Kalau ayat 1 sampai 3 mengenai reaksi mereka terhadap ciptaan Allah, yaitu mereka kufur, mereka meragukan, maka pada pembahasan ayat ini ya menjelaskan tentang bentuk-bentuk kekufuran mereka. Sebagai contoh,
Bangsa Indonesia dulu berjuang melawan penjajah. Maka bentuk melawan, bentuk perlawanan itu seperti apa? Satu, ada yang melawan dalam bentuk senjata, mengangkat senjata, perlawanan secara fisik. Yang kedua, bentuk perlawanannya dengan membentuk organisasi. Dan yang ketiga, bentuk perlawanannya dengan negosiasi. Ya. Jadi semuanya merupakan bentuk perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Ini pun sama. Ayat 1 sampai 3 berbicara bagaimana reaksi mereka terhadap ciptaan Allah. Mereka kufur terhadap keterangan-keterangannya. Maka pada ayat berikutnya dijelaskan bentuk kekufurannya. Yang pertama mu'ridin, mereka berpaling. Maka di sini di hadapan ibu bapak sekalian sudah ada selembarannya. Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir menjelaskan terkait dengan perihal ayat ini. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman mukhbiron, yaitu mengabarkan anil musyrikina, terkait dengan orang-orang musyrik, al mukadzibina, orang-orang yang mendustakan, wal mu'anidina, dan orang-orang yang ingkar. Innahum mahma atathum, bahwasanya mereka setiap kali sampai kepada mereka min ayatin, suatu ayat, baik ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat kauliyah, ayat dalalatin, yaitu ayat itu yang menunjukkan, wa mu'jizatan, sebagai dalil, sebagai dasar berpikir, wa mu'jizatan, dan juga sebagai mu'jizat, perkara yang dapat mengalahkan hujah-hujah mereka, wa hujatin, dan juga pola pikir. Minad dalalati, berupa dalil-dalil ala wahdaniyati Rabbi, terhadap mengesahkan Allah, keterangan-keterangan yang menunjukkan terhadap keesaan Allah Azza wa Jalla, yang maha gagah dan maha sempurna, wasidku rusulihil kirami, dan juga membenarkan risalah rasul-rasulnya yang mulia. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka, yu'riduna anha, mereka berpaling darinya, fala yang duruna fiha, dan mereka tidak mau memperhatikan terhadap ayat-ayat itu, wala yubaluna biha, dan mereka pun tidak peduli terhadap ayat-ayat itu. Inilah bentuk yang pertama. Bentuk kekufuran pertama adalah mu'ridin, mereka berpaling. Imam Al-Qurtubi menjelaskan kata mu'ridin di sini adalah yang pertama secara tata bahasa sebagai khobaru kanu mu'ridin, keadaan mereka berpaling. Wal i'radu, yang dimaksud dengan i'rad itu adalah tarkun nadhari, tidak mau memperhatikan. Fil ayatil lati yajibu an yastadilu biha ala tauhidillahi azza wa jalla, terhadap ayat-ayat yang mewajibkan mereka untuk menjadikan dalil, dijadikan dasar terhadap mentauhidkan Allah, min khalqis samawati wal ardi, terhadap ciptaan langit dan juga penciptaan bumi, wa ma bainahuma, dan juga apa-apa di antara keduanya, di antara langit dan bumi, wa annahu, bahwasanya ayat-ayat itu yarji'u ila qadimin, kembali lagi kepada sang pencipta, qadim, yaitu yang asal mula segala sesuatu, hayyin, yang maha hidup tidak mati, goniyin, yang maha kaya tidak memerlukan kepada sesuatu pun, jami'il asyai, yang maha kaya terhadap segala sesuatu, qadirin, yang maha kuasa, la ya'jizu syai'un, dan tidak lemah terhadap sesuatu pun, alimun, yang maha mengetahui, la yaf'alaihi, dan tidak samar baginya, minal mu'jizati, berupa mu'jizat-mu'jizat, allati aqamaha linabiyhi sallallahu alaihi wasallam, yang memperkuat terhadap nabi yang diutusnya sallallahu alaihi wasallam, liustadalla biha ala sidqihi, untuk menunjukkan terhadap kebenaran, fi jami'i ma atabihi, apa yang datang bersamanya, maksudnya yang datang bersama nabi. Maka itulah dengan i'rad muridin, mereka berpaling, tidak mau memikirkan betapapun benarnya keterangan-keterangan, mereka tetap menutup diri. Itulah sikap yang pertama, muridin. Kemudian pada keterangan berikutnya bisa dilihat, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, faqad kadzabu,
maka sungguh kadzabu mereka mendustakan. Nah, ini bentuk kekufuran yang kedua, kadzabu mereka mendustakan. Setelah mereka berpaling, tidak peduli, tidak mau memperhatikan, maka sikap kedua mereka mendustakan, menganggap bohong keterangan-keterangan yang jelas-jelas sudah terbukti kebenarannya di hadapan mereka. Bil haqqi terhadap kebenaran. Lamma ja'ahum ketika sampai kepada mereka, fasaufa yatihim maka kelak akan sampai kepada mereka anba'u berita-berita. Anba'u jamak dari kata naba. Naba artinya berita, namun bukan berita yang ada di koran, bukan berita yang ada di TV, itu mah khobarun. Sedangkan naba adalah berita yang sangat luar biasa. Dan orang yang membawa naba disebut nabi, orang yang membawa berita yang luar biasa. Makanu berita apa yang biasa mereka bihi terhadapnya yastahziun mereka memperolok-olokan. Bentuk yang ketiga mereka senantiasa memperolok-olokan. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bil haqqi maksud dengan hak di sini yakni Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Wakila dan menurut pendapat yang lain bi Muhammadin terhadap Nabi Muhammad. Maka kedua pendapat ini tidak bertentangan, malah saling berkaitan. Kenapa? Al-Quran jelas membenarkan tentang kebenaran Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Nabi Muhammad pun sama, karena apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Maka hak bisa Al-Quran dan juga Nabi Muhammad satu paket. Imam Al-Qurtubi pun menjelaskan wa aradu bil anba'i, yang dimaksud dengan anba berita-berita di ayat ini adalah wahia al-akhbarul adab, maksudnya adalah berita azab, berita pembalasan. Kaqaulika seperti ucapanmu isbir, bersabarlah, wasaufa ya'tikal khabaru, maka kelak akan sampai kepadamu khabar, maksudnya al-azab, yaitu azab. Wal muradu manalahum yauma badrin wa nahwahu, dan yang dimaksud azab di sini adalah apa yang menimpa mereka pada perang Badar, kekalahan pada perang Badar di dunia. Wakila dan menurut pendapat yang lainnya yaumul qiyamah adalah hari kiamat. Lalu pada ayat berikutnya ya, Imam Al-Qurtubi sebelum masuk kepada ayat berikutnya menjelaskan, dan juga terdapat dalam tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, bahwasanya Ar-Razi yaitu Fakhruddin Ar-Razi yang menulis ya, mufasir yang menulis kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib, menjelaskan bahwasanya ada 3 tingkatan bentuk kekufuran terhadap ayat-ayat Allah. Yang pertama tadi sikap berpaling. Yang kedua adalah sikap mendustakan, dan yang ketiga adalah sikap memperolok-olokan. Maka kalau sudah sampai kepada memperolok-olokan, maka itulah puncak dari kekufuran. Berpaling tidak mau, bersifat pasif. Kadzabu bersifat aktif, dan yang ketiga adalah memperolok-olokan. Maka pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dengan Imam Ibnu Katsir menuliskan kepada kita wa hadza tahdidun lahum, hal ini mengandung ancaman, wa wa'idun syadidun dan peringatan yang keras ala takdzibihim bil haq, terhadap pendustaan mereka kepada yang hak. Bi annahu bahwasanya hal itu labudda mesti ayatiyahum, sampai kepada mereka khabaru mahum fihi minat takdzibi, apa yang dulu mereka dustakan. Waliyajadunna giyah, dan mereka pasti akan menjumpai akibatnya. Waliyadzukunna wabalahu, serta pasti akan merasakan akibat dari kedustaannya itu. Nah, ayat berikutnya yaitu berupa ancaman, contoh terhadap generasi sebelumnya. Summa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, wa'idan, menasehati, wa muhadziron lahum, seraya memperingatkan mereka, ayyusibahum minal adabi, akan datangnya azab, wa nakali dunyawi, dan pembalasan di dunia, mahala bi asbahihim wa nudoroihim minal kuruni salifati, seperti halnya apa yang telah menimpa orang-orang dari karangan umat-umat terdahulu yang perbuatannya serupa dengan mereka.
Dan umat-umat terdahulu yang dibinasakan itu ternyata dekat dengan mereka ketika mereka mengadakan perjalanan keluar dari kota Mekah. Mereka melihat melewati tempat-tempat dibinasakannya umat terdahulu. Alladzina kanu asyadda minhum quwwah, bahwasanya mereka umat terdahulu yang Allah binasakan itu lebih kuat minhum dari mereka, dari orang-orang musyrik yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aksaro jam'an, dan juga mereka lebih banyak. Wa aksaro amwalan, dan juga mereka lebih banyak hartanya. Wal auladan, dan banyak anaknya. Wastiglalan lil ardi, dan mereka sangat berkuasa di muka bumi. Wa imaratan laha, dan juga lebih tinggi kebudayaan mereka, lebih kuat. Sedangkan orang kafir Quraisy atau kafir Mekah, mereka itu lemah justru, ya. Jadi tidak pantas, ya. Jadi Allah ini memberikan peringatan, yang kuat saja Allah binasakan, apalagi kalian yang lemah, yang ketika pasukan Abraha hendak menghancurkan Ka'bah, kalian tidak berbuat apa-apa, ya. Tidak berbuat apa-apa, mereka hanya pasrah meninggalkan Ka'bah sendirian dengan berkata, Ka'bah itu milik Allah, Allah saja yang menjaganya, seperti itu, ya. Maka tidak pantas, ya, mereka untuk menjadi kafir, musyrik, menolak keterangan-keterangan Allah. Faqala, maka Allah berfirman, alam yarau, apakah tidak yarau, mereka melihat, memperhatikan, kam ahlakna, berapa banyak yang kami binasakan, min qablihim, sebelum mereka, min qarnin, beberapa generasi, makannahum, yang kami teguhkan mereka, fil ardi, di muka bumi ini, malam numakilakum, apa yang belum kami teguhkan kepada kalian. Dalam ilmu balaghah ini terdapat namanya al-iltifat, yaitu perubahan dari orang yang dibicarakan menjadi orang yang diajak bicara. Dalam bahasa nahwiyahnya, dari goib menjadi mukhatab. Sebagai contoh, dalam Al-Fatihah pun terdapat iltifat. Ketika ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kata Allah, orang ketiga, orang yang kita bicarakan. Ibu, bapak, sebutlah nama Allah. Kata Allah, orang ketiga, sedangkan orang keduanya ibu bapak. Orang pertamanya saya yang mengatakan. Nah, ya. Ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Kata Allah, orang ketiga, ibu, bapak, segala puji bagi Allah. Allah orang ketiga yang sedang kita bicarakan. Ar-Rahmanirrahim, dialah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, orang ketiga. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Baru ayat berikutnya terdapat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Iltifat, asalnya Allah menjadi orang yang ketiga yang sedang dibicarakan, menjadi orang yang berada di hadapan kita, orang yang sedang kita diajak bicara. Hanya kepadamu ya Allah, mu. Nah, ya, itu iltifat. Sama ini juga kan asalnya yaro, apakah mereka tidak perhatikan, langsung kum, ya, lakum, bagi apa yang belum kami teguhkan kepada kalian. Nah, di sini Imam Ibnu Katsir menjelaskan minal amwali, yaitu berupa harta, wal auladi, dan juga keturunan, wal a'marin, dan juga bangunan-bangunan, wal jahil aridi, kedudukan yang kuat, wasaati, dan pengaruh yang luas, wal junudi, dan bala tentara. Nah, maksudnya umat terdahulu saja yang kuat, yang kekuasaannya sungguh luar biasa, banyak hartanya, banyak keturunannya, dan juga pengaruhnya banyak, tetap saja Allah binasakan sehingga mereka tidak bisa berbuat apa dan tidak ada apa-apanya. Sedangkan kalian, nah gitu kan, sedangkan kalian kekuasaan tidak punya, hanya mengandalkan Ka'bah gitu kan. Pertanian tidak ada di Mekah itu karena gersang gitu kan, mengandalkan sumur Zam-Zam, itu pun untuk ibadah haji, mengandalkan perdagangan gitu. Maka pantas kalian untuk kufur, ya, untuk menolak, untuk memperolok-olok keterangan Allah. Kemudian dijelaskan lagi, wa arsalnas samaa, dan kami turunkan as-samaa, langit, maksudnya hujan, alaihim, atas mereka, midroron, yang lebat, syai'an bada syai'in,
ialah hujan yang diturunkan kepada mereka secara berangsur-angsur, midroron ya. Jadi bentuknya midkar, seperti midkar artinya nominal yang banyak. Midkar artinya seorang perempuan yang melahirkan banyak anak laki-laki. Ada minas artinya seorang perempuan yang banyak melahirkan perempuan ya. Jadi bentuknya midkar. Midroron artinya airnya banyak. Pada berikutnya waja'alnal anharo tajri min tahtihim, dan kami menjadikan sungai-sungai tajri yang mengalir min tahtihim di bawah mereka. Maksudnya aksarna alaihim amtaros samaa, kami perbanyak turunnya hujan atas mereka. Wayana bihal ardi, dan juga sumber-sumber air istidrojan sebagai istidroj, wa imlaan lahum, dan memuaskan mereka. Jadi maksudnya adalah istidraj itu adalah ketika seseorang itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk apa istidraj? Sok silakan kalian nikmatin segimana kalian dan nanti pasti akan menerima balasannya. Itu istidraj. Sehingga wajar jika Fir'aun saja mengaku ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian, karena memang Firaun diberikan pengaruh, diberikan kekuasaan, bahkan diceritakan belum pernah sakit. Maka itu istidraj bagi dia gitu kan. Apakah dia akan patuh kepada Allah atau semakin membangkang? Istidraj. So, rasakan atau nikmati, karena nanti ada pembalasan untuk kalian. Wa imlaan lahum, dan sebagai memuaskan mereka. Sehingga kan istidraj ya. Urang ge teh salat geuning beunghar. Urang ge teh puasa geuning sehat. Gitu kan. Siapa tuh jadi istidraj untuk kita gitu kan. Jadi dia sehat bukan karena meninggalkan sholatnya gitu kan. Bisa aja jadi istidraj bagi mereka. Fa ahlaknahum bidunubihim, maka kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri. Di sana kata ba di sini ba sababiyah. Mereka dibinasakan disebabkan dosa-dosa mereka. Bi khotoyahum, yakni disebabkan dosa-dosa mereka, wasayiatihim, dan juga kejahatan-kejahatan mereka, allati jataromuha, yang mereka perbuat. Itulah ya yang menimpa mereka. Sebagai contoh kan seperti kaumnya Nabi Nuh alaihissalam dengan banjir yang menenggelamkan mereka. Bagaimana kaumnya Nabi Hud alaihissalam, kaum Ad ya, yang dibinasakan pula. Kaum Nabi Soleh juga sama diperingatkan. Ingatlah sebelum kalian kaum Ad. Tapi tetap saja kaum Samud melakukan kedurhakaan kepada Allah. Dibinasakan pula. Raja Namruz ya, Fir'aun ya. Banyak sekali ya kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah. Wa angsya'na, lalu kami ciptakan mimba dihim setelah mereka, qarnan akhirin, generasi yang lain. Padhahabal awwaluna, yakni setelah generasi yang awal, yang pertama dilenyapkan, ka'am siddahibi, dan kami jadikan mereka sebagai bagian waja'alnahum ahadisa, sebagian dari sejarah ahadis, sejarah yang diceritakan. Maka perlu kita teliti kornan. Kornan itu dari kata kornun yang artinya tanduk ya. Maka disebut dengan kornun di sini adalah ada yang mengatakan masa ya, suatu masa kornun itu. Maka satu kornun bisa ada yang menyebutkan 70 tahun, ada yang berpendapat 80 tahun, ada yang berpendapat 100 tahun. Ada juga kornun itu adalah generasi orang yang menempati masa, seperti tanyakanlah kepada ahli qaryah, tanyakanlah kepada penduduk negeri. Jadi kata penduduk, padahal kan redaksinya tanyakanlah kepada kampung ya. Nanya kampung, maksudnya tanyakanlah kepada penduduk kampung. Sama korun juga disebut sebagai generasi orang-orang yang menempati suatu masa. Maka di sini Imam Ibnu Katsir menjelaskan wa angsya'na mim ba'dihim qarnan akhirin, dan kami ciptakan setelah mereka generasi yang lain, jilan akhoro, generasi lain, linah tabirahum, untuk kami uji mereka. Apakah mereka taat ataukah mereka durhaka? Apakah mereka kufur atau mereka syukur? Hakikat dari
ujian itu adalah ketaatan. Sehingga kita sholat, ujian untuk kita taat atau tidak. Kita saum, ujian untuk kita taat atau tidak. Berbuat baik, ujian untuk kita taat atau tidak. Hakikatnya ujian itu berupa ketaatan, taat tidak kepada perintah Allah. Fa'amilu misla a'malihim pahalaku halakihim. Namun mereka melakukan seperti perbuatan-perbuatan mereka kaum sebelumnya. Pahalaku, maka mereka dibinasakan pula kahalakihim, seperti dibinasakannya pendahulu mereka. Pahdaru, maka hati-hatilah kalian ayyuhal mukhatabuna, wahai orang-orang yang diajak bicara, orang-orang yang ketika ayat ini turun dan juga setelahnya sampai kepada kita, ayyusibakum, ya, hati-hatilah kalian terhadap apa yang akan menimpa kalian seperti apa yang menimpa terhadap mereka. Fama antum, ya, tidaklah kalian bi'azza 'alallahi minhum, tidaklah kalian menurut Allah lebih kuat daripada mereka. Wa rasulul ladzi kadzabtumuhu akramu 'alallahi min rasulihim, sedangkan rasul yang kalian dustakan lebih mulia daripada rasul yang mereka dustakan. Artinya rasul yang kalian dustakan itu adalah rasul penutup, yang dimana rasul sebelumnya sudah menubuatkan, meramalkan akan datangnya rasul sebagai penutup dan sebagai penyempurna risalah yang dibawa rasul-rasul sebelumnya. Fa'antum aula bil adzabi, sedangkan kalian orang-orang yang lebih utama untuk diberikan azab daripada mereka. Kalian lebih lemah, lebih gampang diazab. Wa mu'ajalatil uqubati minhum, dan kalian lebih cepat sebetulnya untuk diazab, ya, daripada mereka. Namun laula lutfuhu, ya, seandainya saja tidak ada kelunakan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada mereka, maka sampailah kita kepada beberapa catatan dari pembahasan kita. Yang pertama adalah kasih sayang Allah begitu besar kepada makhluknya, khususnya kepada manusia, dengan terus diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman hidup, terus dijelaskan kekurangan-kekurangan agar memperbaiki diri, dan juga dijelaskan pula bagaimana akibat dari membangkang, durhaka terhadap ayat-ayat Allah. Yang kedua, sikap orang-orang kafir, yaitu menutup diri dari ayat-ayat keterangan yang Allah turunkan kepada mereka, maka mereka selalu mengingkarinya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sikap orang kafir secara berurutan berdasarkan 3 tingkatan. Tingkatan pertama mu'ridin, mereka berpaling. Tingkatan kedua fakadzabu, mereka mendustakan. Dan yang ketiga adalah yastahziun, mereka memperolok-olokkan. Yang keempat, kewajiban memperhatikan ayat-ayat yang seharusnya menjadi dalil atas keesaan Allah. Berarti ini tidak berlaku saja untuk orang-orang musyrik Mekah pada waktu itu, namun ini berlaku juga untuk kita. Kata sifat kafir itu, jadi bukan hanya sebatas orang-orang kafir musyrik Mekah saja, mungkin kepada kita terhadap ayat-ayat Allah bisa kita mu'ridin, berpaling, tidak memperdulikan Al-Quran. Yang kedua kadzabu, mendustakan. Dan yang ketiga adalah yastahziun, memperolok-olok. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk bersabar, karena kelak akan datang akibat dan azab atas perbuatan mereka terhadap ayat-ayat Allah. Yang keenam, Allah menjelaskan bahwa ancaman siksa adalah ketetapan Allah bagi orang-orang yang mengingkari ayat-ayat-Nya. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala membinasakan beberapa umat terdahulu, padahal Allah telah memberi mereka sarana kekuatan, keleluasaan, dan kemantapan atau juga kenikmatan di bumi, melebihi dari apa yang Dia berikan kepada penduduk Makkah, seperti harta, keturunan, kedudukan tinggi, dan kekuasaan di muka bumi ini. Itu merupakan bentuk istidraj untuk mereka. Kedelapan, perbuatan dosa adalah penyebab datangnya azab dan lenyapnya nikmat. Dan yang kesembilan, peringatan ini umum berlaku setiap masa dan tempat. Artinya, peringatan ini tidak hanya sebatas untuk orang-orang kaum musyrikin Mekah pada waktu itu saja, tapi sampai sekarang. Itulah sedikitnya
catatan-catatan pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan jadi ibroh, jadi pelajaran untuk kita semua dari banyaknya butiran hikmah yang terdapat dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dan juga tafsir Imam Qurtubi. Sekian, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Tutup saya dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wastaghfiruhali wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.